Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, perkuliahan kedua khusus mata kuliah pemerintahan daerah kelas D1 atas izin Allah Subhanahu wa taala saya buka dengan resmi. Anandaku semua yang saya hormati, insya Allah pada saat-saat nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membagi beberapa topik yang Ananda tentu harus mengkaji secara detail, menarasikan dalam pola pikiran Ananda. Dan yang kedua, menyusun struktur berpikirnya dengan logika hukum yang ada sesuai materi yang telah saya berikan kepada Ananda. Ini merupakan bahan evaluasi bagi kita supaya Ananda pahami secara tuntas dan secara sistematis di dalam hal bagaimana caranya supaya pemahaman itu Ananda tidak setengah-setengah. Kita inginkan Ananda dalam hal memahami bagaimana hukum pemerintahan daerah secara tuntas, hasilnya nanti dalam implementasi keseharian Ananda, baik dari sisi personal maupun dari sisi kelompok di masyarakat. Kalau ada masyarakat yang bertanya, tentunya Ananda bisa jelasin secara tuntas. Oke, untuk Anandaku peserta mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah di kelas D1 dan untuk sahabat-sahabatku pendengar kelas pembelajaran, saya informasikan kepada Ananda bahwa bukan hanya Ananda menjadi peserta, tapi ada juga beberapa teman atau ada mahasiswa lain yang menjadi pendengar karena ingin berpartisipasi. Nanti pada saat diskusi dia bisa mengemukakan ide dan pendapat. Kalau persoalan itu saya yakin nilai manfaatnya sangat besar, kegunaannya sangat besar, dimanapun pada saat kita melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada Ananda dan masyarakat pada umumnya, tentunya insya Allah pahala diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada hari ini insya Allah berkisar kepada hukum pemerintahan daerah yang ada hubungannya dengan proses penyusunan hukum dasar negara. Itu yang mewarnai proses penyusunan hukum dasar negara, yang mewarnai apa memang di dalam hal penyusunan hukum dasar negara yang didiskusikan oleh para elit bangsa ini, bangsa Republik Indonesia sebelum merdeka, dan atau yang dicanangkan atau yang dikemukakan oleh para pendiri negara kita yang selalu kita sebut the founding fathers kita, mendiskusikan dengan alot, perdebatan yang muncul persoalan bagaimana pelaksanaan pemerintahan daerah yang di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan kita bentuk. Untuk memahami hal tersebut, Ananda saya mengajak untuk berpikir jauh ke depan, mereview dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pada saat penyusunan hukum dasar negara sampai kepada pada saat pendirian negara, dan yang terakhir bagaimana penafsiran konstitusi mengenai kedudukan hukum dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Saya awali bahwa perdebatan para pendiri negara kita, the founding fathers kita, atau para elit politik pada saat menyusun hukum dasar negara ada 4 pilar yang diperdebatkan secara alot. Kalau hal ini Ananda bisa membaca, kalau sempat membaca buku saya, ada beberapa hal yang saya ketengahkan. Bahwa penentuan bentuk negara, penentuan susunan negara tidak serta-merta disepakati secara langsung oleh para pendiri. Tentunya kita bertanya, kenapa ada perdebatan yang alot, Pak? Perdebatan ini muncul karena didasari oleh beragamnya pemikiran para elit politik. Salah satu contoh, sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa daerah memang sudah eksis dalam kerajaan-kerajaan kecil, ya, yang akan bernaung di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi permusyawaratan para pendiri elit. Yang pertama, perdebatan muncul adalah persoalan bentuk negara kita. Apa sih yang akan dibentuk? Terus bagaimana susunan negara kita? Itu yang menjadi persoalan pertama. Akhirnya muncullah kesepakatan melalui voting, melalui pemungutan suara. Jadi panitia perancang kemerdekaan Indonesia dalam hal menentukan bentuk dan susunan negara, Ananda harus pahami secara historis bahwa tidak disepakati begitu secara mutlak, tapi melalui pemungutan suara siapa yang menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Di dalam buku saya di halaman kedua itu khusus mengkaji mengenai pemerintahan daerah,
saya mengetengahkan bahwa ada beragam pendapat. Ada yang menyatakan bahwa kita tetap negara federal. Ya, bentuknya bukan republik tapi kita adalah negara serikat. Karena untuk mengadop potensi-potensi bagian-bagian dalam wilayah Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa kita adalah monarki. Karena memang kita terbentuk dari kerajaan-kerajaan yang ada. Atau kedaulatan-kedaulatan masing daerah yang akan membentuk suatu negara itu tetap eksis. Ya, dalam musyawarah yang muncul sampai kepada titik akhir dalam pelaksanaan penyusunan hukum dasar negara. Para pendiri kita setelah melakukan pemungutan suara, maka secara bulat menyepakati bahwa kalau dalam potensi keragaman yang ada, marilah kita menyatu dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan susunannya adalah kesatuan. Bentuknya republik, supaya ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi pegangan bagi seluruh wilayah yang ada, bagi seluruh warga negara untuk menentukan nasib. Bias daripada penentuan bentuk negara republik memberikan kesempatan kepada setiap warga negara. Kesempatan yang dimaksud adalah memberikan hak kepada setiap warga negara, siapa yang punya potensi, siapa yang punya kualitas dalam transisi kekuasaan yang ada, mereka mempunyai peluang yang sama. Itulah gunanya ditentukan bentuk negara kita adalah republik. Dan yang kedua, bagaimana persoalan susunan negara? Susunan negara kita disepakati para elit politik kita, susunannya adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Ya, negara kesatuan inilah menurut Mr. Muhammad Yamin, salah satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengusulkan, oke, kita menerima susunannya negara kesatuan dalam bahasa keseharian kita sebagai orang yang belajar hukum adalah unitary state. Negara kesatuan ini yang kita adop, kita bangun negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tetap mengadop, tetap mengakui kedaulatan dalam konteks otonomi. Ya, bukan kedaulatan yang seperti negara serikat, kedaulatan yang sifatnya satu, dalam hal ini negara bagian diberikan kepada negara baik, kedaulatan dalam hal ini diberikan kepada negara bagian yang sifatnya mutlak. Tapi negara kesatuan yang mengadopsi, yang mengimplementasikan konsep otonomi daerah dalam asas desentralisasi, ya kan itu. Itulah perdebatan yang muncul. Terus perdebatan yang muncul yang kedua dalam hal ini berkenaan dengan pemahaman kita mengenai hukum pemerintahan daerah, yaitu harus mengadop konsepsi negara hukum. Itulah biasnya dalam konteks pelaksanaan negara sampai saat sekarang ini dikenal ada dua komponen besar dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama dikenal ada hukum negara yang berlaku secara nasional, ya. Bentuknya bisa peraturan perundang-undangan dalam hal ini TAP MPR, ya kan? Bisa dalam hal ini undang-undang dasar, bisa dalam hal ini undang-undang, bisa dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. Tapi di samping itu Anda harus pahami, nanti ada kaitannya dalam pasal 18. Di dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah juga diakui secara konstitusional bahwa setiap pemerintahan daerah diberi peluang, diberi kewenangan untuk membuat dan menerbitkan peraturan di tingkat daerah yang dikenal dengan nama produk hukum daerah. Sama dengan produk hukum nasional, susunannya sama. Ada namanya peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, dan peraturan daerah kota. Di samping itu ada peraturan kepala daerah, ada keputusan kepala daerah. Jadi sistem yang ada di daerah itu dalam pembentukan produk hukum daerah sama dengan proses pembentukan produk hukum negara dalam konteks ini nasional. Yang membedakan nanti dalam hal pemberlakuannya ada namanya persoalan wilayah keberlakuan produk hukum itu. Bagaimana melihat wilayah keberlakuan? Kalau produk hukum nasional, keberlakuannya adalah di seluruh pelosok tanah air. Tanpa sejangkal pun bisa dilewati. Yang kedua, bagaimana keberlakuannya dalam setiap warga negara? Semua warga negara
yang mengakui dia adalah warga negara Indonesia dan diakui oleh negara dia adalah warga negara Indonesia, dengan serta-merta harus mentaati dan menaati produk hukum itu. Karena pasti di dalam hal keberlakuannya senantiasa selalu berbunyi barang siapa. Setiap warga negara. Inilah perdebatan yang kedua. Perdebatan yang ketiga, Ananda harus pahami dalam proses penyusunan hukum dasar negara yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Yang ketiga adalah persoalan paham demokrasi. Ya, demokrasi selalu digelindingkan oleh para elit politik kita, para depandim padas kita, bahwa negara yang kita bentuk bukan monarki tapi adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tentunya memberikan penafsiran kepada kita bahwa paham demokrasi yang paling tepat. Kenapa bisa paham demokrasi? Karena ini berkenaan dengan peluang, ini berkenaan dengan kesempatan, ini berkenaan dengan bagaimana caranya mengantisipasi setiap peralihan kekuasaan, setiap transisi kekuasaan yang ada di Republik ini dalam tingkat apapun, senantiasa setiap orang sama mempunyai hak dan kewajiban. Itulah dikenal dalam implementasi sekarang untuk menghormati pola pikir, struktur berpikir para elit politik pada saat itu, maka diadop dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan, contohnya sekarang, di setiap desa, untuk melihat siapa yang bisa memimpin desa itu, maka dilakukan pemilihan kepala desa. Kan itu. Itulah implementasi dari demokrasi melalui sarana pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan dalam bentuk di tingkatan manapun. Yang keempat diadop dalam proses penyusunan hukum dasar negara ada yang dikatakan implementasi hak asasi manusia. Ya, itulah sampai saat sekarang ini Ananda menikmati kemerdekaan, termasuk saya, termasuk teman-teman yang lain menikmati kemerdekaan itu dalam hal bagaimana kita dihargai oleh negara kita, bagaimana kita dihormati oleh negara kita dalam konteks di pengakuan hak-hak asasi manusia yang dikenal keseharian kita. Setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Itulah sekilas dalam konsep yang diperdebatkan oleh para elitik dalam membangun negara ini. Jadi bangunan besar negara kesatuan Republik Indonesia tidak serta-merta langsung ditetapkan begitu saja, tapi melalui perdebatan. Aspek kekurangan, aspek kelebihan, segala paham, segala konsep dalam pendirian negara itu dicermati dan dikuliti dan dipelajari secara seksama oleh para pendiri negara kita. Walaupun dalam implementasinya, dalam dinamika sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami fluktuasi, naik turun. Sama dengan umpamanya pada saat negara kita sudah disepakati oleh para pendiri kita adalah bentuknya republik dan susunannya kesatuan, tapi pada tahun 1949 menghadapi cobaan dengan berubahnya norma yang ada, yaitu pemberlakuan konstitusi RIS. Ini RIS, konstitusi RIS dikenal dalam hal ini implementasi bentuknya adalah negara republik, tapi dalam hal susunannya adalah negara serikat. Dalam mindset atau pikiran Ananda dengan teman-teman yang lain harus masuk kepada penafsiran bagaimana implementasi dari konsep negara serikat. Republik dan serikat itu berbeda. Unitary, kesatuan dengan serikat itu berbeda karena persoalan kedaulatan. Oke. Session ini dalam hal ini bagaimana memberikan pemahaman kepada Ananda mengenai konsep dasar yang muncul dalam perdebatan penyusunan hukum dasar negara. Inilah yang harus menjadi pedoman bagi Ananda untuk memahami secara sistemik berdasarkan sejarah dinamika yang mengikuti untuk melihat bagaimana konsepsi pelaksanaan pemerintahan daerah yang ada sekarang. Ini season ini persoalan perdebatan. Season kedua nanti dalam hal ini bagaimana konsep pelaksanaan pemerintah kalau dihubungkan dengan konstitusi kita yang berlaku positif sekarang. Ya kan? Ini. Itu ada temingnya nanti, tapi sebelum itu mengenai konsep dasar atau paham konsep yang mengawali dalam proses penyusunan hukum dasar negara,
supaya Ananda bisa paham, marilah kita buka ruang diskusi 5 menit. Nanti kita masuk kepada season kedua dalam konteks bagaimana melihat bahwa pemerintahan daerah mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat dan dijamin oleh konstitusi kita. Oke? Ada yang mau dipertanyakan sebelum saya masuk kepada season kedua? Silakan, Anandaku. Atau peserta yang lain, peserta kelas pembelajaran. Ada yang mau dipertanyakan mengenai perdebatan dalam konsep penyusunan hukum dasar negara? Oke? Pak Nuryadin gimana? Untuk sementara gimana? Belum? Belum, Pak. Oke, Jabar Nur atau yang lain? Ini ada. Pak. Oke, ada mau dipertanyakan? Oke, Sartika atau Andi Dwi yang masih bertugas? Ini ada teman kita, Meidina. Ada lagi Kelaisar, Lapae. Aisyah, kalau belum ada yang mau dipertanyakan, saya lanjut kepada bagaimana memahami kedudukan hukum pemerintahan daerah dalam melihat aturan yang diperintahkan oleh konstitusi. Oke? Saya lanjut ke penjelasan yang kedua ya. Oke, Muhammad Fajri, ada enggak? Muhammad Sulfa. Oke, saya lanjut ya. Oke. Karena diamnya Ananda adalah pertanda kesepakatan, saya lanjut season kedua ya. Oke. Bagaimana caranya Ananda memahami sebagai seorang calon sarjana hukum untuk melihat bagaimana kedudukan pemerintahan daerah dalam konstitusi kita? Yang pertama harus dipahami bahwa konstitusi kita sebagai aturan bermain dalam pengelolaan negara dan pelaksanaan pemerintahan. Apapun penafsiran kita bahwa konstitusi merupakan hukum dasar kita, ya kan? Apapun pemahaman kita bahwa hukum dasar ini harus menjadi guidance, harus menjadi salah satu rujukan bagi setiap orang, setiap kelompok, dan setiap pemimpin untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan negara dan pengelolaan pemerintahan. Marilah kita bedah. Konstitusi kita dalam dinamikanya senantiasa mengalami perubahan. Dalam dinamikanya senantiasa tunduk dan taat dalam konteks bagaimana arah perpolitikan, bagaimana arah pemberlakuan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita masuk kepada hal yang inti, yaitu bagaimana melihat pemerintahan daerah itu dalam konsepsi penafsiran pasal 1 Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ini ada 3 ayat loh nak, ya. Pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, dan pasal 1 ayat 3. Penafsiran atau norma yang termaktub di dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 harus kita menafsirkan dan menghubungkan norma kaidah yang termaktub di dalam pasal 18. Karena pasal 18 inilah bab terkhusus yang ada di dalam konstitusi kita yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemerintahan daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya Ananda waktu kuliah pertama saya sudah jelasin pasal 1 ayat 1 apa sih? Ini yang memberikan amanat bahwa dalam kaidah dan normanya mengatur kita sepakati bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bunyinya dalam pasal 1 atau makna yang terpetik adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu kaidah dan norma yang ada di pasal 1 ayat 1 konstitusi kita. Secara gamblang kita bisa secara detail bahwa 2 hal yang termaktub di pasal 1 ayat 1, yaitu persoalan bagaimana menjustifikasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh bangsa-bangsa dan negara yang ada di atas dunia ini loh, Indonesia mengadop bahwa Indonesia bentuknya republik, susunannya kesatuan. Tuh.
Pasal 1 ayat 2 dalam kaidah dan normanya memberikan penafsiran, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kaidah dan norma ini kita harus tafsirkan bahwa dua hal penting yang ada di dalam pasal 1 ayat 2. Yang pertama, kaidahnya adalah bahwa memang kita mengakui, negara kita mengakui, dan para pendiri kita, elit politik kita mengakui bahwa rakyatlah yang berdaulat. Pemegang kedaulatan yang ada di Republik ini adalah rakyat, kedaulatan rakyat. Tapi bagaimana menyalurkan bahwa kedaulatan rakyat yang ada itu senantiasa harus dijamin oleh konstitusi. Makanya bunyi atau pasal ini memberikan pengertian dan pemahaman. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini pemahaman persoalan kaidah dan norma pasal 1 ayat 2. Untuk melihat bagaimana norma ini berubah pada saat amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 1998 sampai 2002, yaitu 4 kali amandemen, bunyi atau norma atau kaidah pasal ini berubah. Waktu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar kita memberikan penafsiran bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tentunya orang yang belajar hukum menemukan titik perbedaan norma. Yang pertama dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan yang kedua dilaksanakan menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Coba, di pola pikiran Anda perbedaan kata ini bukan hanya secara gramatikal, ya kan? Tapi perbedaan yang begitu besar. Yang pertama di dalam hal ini, pengakuan secara konstitusional begitu belum bagus pada saat sebelum amandemen, yaitu dilaksanakan oleh Majelis Pemungutan Rakyat. Maka konsekuensi demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi tidak langsung. Karena setiap pemimpin itu dipilih oleh MPR. Bagaimana pembuktiannya? Coba Anda lihat bagaimana Presiden Soeharto dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu juga penetapan Presiden Habibie dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Begitu juga Megawati dan Gus Dur. Gus Dur dipilih oleh MPR. Ya, bukan orang per orang. Begitu juga Megawati ditetapkan oleh MPR, yang menjadi pintu masuknya demokrasi langsung pada saat Habibie meluncurkan bahwa kita menganut demokrasi langsung. Demokrasi yang menyerahkan setiap orang mempunyai hak pilih, atau dalam bahasanya selalu saya ketengahkan adalah OPOPEP, one man, one vote, one value. Ya kan? Satu orang, satu suara, dan satu nilai. Ini konsekuensi. Dan yang ketiga, dalam konteks penafsiran kaidah dan norma, pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Ini secara tekstual, Indonesia dalam hal ini mengakui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan, baik dalam pengelolaan negara maupun dalam pelaksanaan pemerintah, senantiasa berdasar kepada aturan yang berlaku positif. Karena kita kalau dalam hukum yaitu asas legalitas. Tanpa aturan yang jelas maka seseorang tidak bisa dikenakan sanksi kalau belum diatur dalam aturan yang diberlakukan secara positif. Oke. Ini makna pasal 1 ayat 3. Bagaimana hubungannya pasal 18? Pasal 18 kalau Anda bisa lihat, yang pertama adalah di pasal 18 ada beberapa inti atau ada beberapa unsur yang harus dipahami. Pertama, pasal 18 itu mengatakan ada pengakuan bahwa setiap daerah itu dikenal provinsi, kabupaten, dan kota. Ini coba Anda baca di ayat 1, pasal 18 ayat 1. Dan yang kedua tentunya ayat 2 ini yang paling menjadi titik kajian kita, yaitu bahwa setiap pelaksanaan pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, diberi hak. Ini mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Ananda sebagai calon sarjana hukum harus sistematis menafsirkan ini. Apa itu hak mengatur dan apa itu hak mengurus. Saya berikan pemahaman kepada Anda bahwa
makna kaidah ini adalah kalau mengatur maka setiap pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Republik ini mempunyai kewenangan dalam melahirkan produk hukum untuk mensukseskan dan melancarkan tugas yang diemban yang berkenaan dengan mengurus pemerintahan daerah. Apa itu mengurus, Pak? 3 hal kewenangan yang melekat, yaitu melaksanakan pemerintahan, dan yang kedua melaksanakan pembangunan, dan yang ketiga melaksanakan pelayanan sosial kemasyarakatan. Hal ayat ketiga Anda harus pahami dengan jelas. Di dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah sama dengan model pelaksanaan pemerintahan nasional kita. Di daerah ada dikenal sebagai lembaga legislatif. Yang mana lembaga legislatif? Yaitu DPRD. Karena diakui bahwa setiap pelaksanaan pemerintahan daerah, di samping pemerintah daerah, harus dibentuk DPRD. Apa itu DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi DPRD sebagai organ negara yang kebetulan berada di tingkat daerah, sama kewenangan kekuasaan yang ada di DPR RI. Itulah dalam hal pembentukan peraturan daerah harus disepakati 2 lembaga, yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Di tingkat pusat disetujui Presiden bersama dengan DPR RI. Di tingkat daerah disetujui. Kalau di tingkat provinsi, gubernur, kepala daerah harus disepakati oleh DPRD provinsi. Di tingkat kabupaten harus disepakati bupati kepala daerah bersama dengan DPRD kabupaten. Begitu juga di kota. Wali kota harus bersepakat dan bermufakat dengan DPRD kota untuk membentuk perda. Tanpa ada kesepakatan mereka berdua, maka dianggap bahwa peraturan daerah atau produk hukum daerah yang dikeluarkan itu tidak bisa berlaku secara bagus. Ada lagi ayat 4 itu bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis. Dan yang kelima, bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah itu harus menganut otonomi seluas-luasnya. Ini yang Anda harus pahami. Begitu juga di ayat 6 harus dipahami bahwa di setiap daerah senantiasa diberi kekuasaan dan kewenangan melahirkan dan menerbitkan peraturan daerah. Pasal 18A itu mengenai hubungan. Bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jangan sampai menjadi desersi, jangan sampai ada negara di dalam negara. Jadi otonomi luas itu adalah otonomi yang senantiasa berkiblat pada naungan kita negara kesatuan. Dan yang terakhir yang perlu Anda pahami, di dalam pelaksanaan pemerintahan secara nasional, setiap daerah diakui kekhususan dan keistimewaan daerah. Itulah dalam implementasinya dikenal daerah istimewa dan daerah otonomi khusus. Kan ini perintah dari konstitusi. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah senantiasa mengakui dan menghormati pelaksanaan hak-hak ulayat yang ada di daerah atau kearifan lokal yang ada di daerah. Inilah menjadi persoalan bagaimana Anda memahami pemerintahan daerah atau hukum pemerintahan daerah dari sudut yang paling dasar dulu, ya kan? Perdebatan yang muncul dalam penyusunan konstitusi, dan yang kedua adalah bagaimana penafsiran norma dan kaidah yang diatur oleh konstitusi. Setelah itu barulah kita masuk kepada bagaimana eksploitasi implementasi daripada pelaksanaan pemerintahan daerah yang ada sekarang. Oke? Ini masih ada waktu 2 menit sebelum saya close. Ada enggak yang mau dipertanyakan? Silakan Pak Ilham Sabarudin. Silakan kalau mau bertanya. Waktunya masih ada 2 menit kok. Oke. Ada enggak Pak Ilham? Ananda Ilham Sabarudin? Tidak ada, Pak. Oke, yang lain Pak Nuryadin? Pak Nuryadin Sam, ada enggak? Tidak ada, Pak. Oke. Itu penjelasan untuk Anda. Jadi saya supaya Anda bisa memahami dengan jelas materi yang diharapkan untuk di kajian Anda, saya memang melampirkan atau mengupload di Kalam. Untuk membantu pemahaman itu setiap saat Anda bisa mendengar. Saya rekam dan saya upload di YouTube. Ya kan? Ya istilahnya kita mengadop perkembangan yang ada. Anda setiap saat kalau mau mendengar itu kan bisa diputar melalui YouTube-nya kan, videonya kan. Anda bisa lihat juga bahwa kehadiran Anda memang benar ada.
Ya ini. Supaya di dalam hal ini proses perkuliahan kita, saya menunaikan kewajiban saya mengantarkan Ananda memahami bagaimana pemerintahan daerah. Nanti evaluasinya kita lihat apakah Ananda benar-benar paham atau tidak. Oke? Kalau selesai perkuliahan saya bisa mengupload, Ananda bisa melihat konteks itu. Ya, tapi jangan lupa membantu proses ini. Ananda like lah kalau memang benar. Bagus. Ananda subscribe kalau memang benar atau bagus. Ini proses pembelajaran supaya hal ini tertutupi. Hak Ananda sebagai mahasiswa atau sebagai peserta kelas pembelajaran terpenuhi. Dan hak saya untuk menunaikan tugas juga terpenuhi. Berikut dengan kewajiban Ananda juga. Contohnya Andi Dwi itu kasihan lagi bertugas, dia tetap. Ya kan? Oke, bagaimana kabar Andi Dwi? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, yang lain-lain juga ya. Sebelum saya tutup, saya mendoakan supaya pertemuan ini, silaturahmi ini bisa berjalan dengan bagus. Begitu juga Ananda. Marilah kita menutup pertemuan ini. Saya mengajak kepada Ananda dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas partisipasinya, khususnya mahasiswaku, Anandaku semua dalam kelas hukum pemerintahan daerah. Terus teman-teman sahabatku semua di kelas pembelajaran, mudah-mudahan materi atau bahan perkuliahan pada sesi kedua ini bisa tersampaikan dengan bagus. Insya Allah pertemuan selanjutnya kalau ada yang kurang dipahami, kita bisa membuka forum diskusi yang lebih jauh dan efektif. Terima kasih untuk Ananda. Semoga Ananda tetap menjaga kesehatan, senantiasa Ananda tetap menjalankan protokol kesehatan yang lebih utama dibandingkan prosedur yang lain. Jagalah kesehatan Ananda, kita saling berdoa supaya kita semua sehat, dan yang ketiga adalah mudah-mudahan proses silaturahmi perkuliahan ini